rekan muda, anak muda, lingkungan Santo Matius Santren yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalam. Pada malam hari ini kita berkumpul bersama untuk merayakan misa pesta nama Santo Matius, Santo Pelindung lingkungan Matius, di mana itu sebenarnya jatuh pada hari Minggu kemarin. Akan tetapi karena kesibukan kita masing-masing, maka kita bisa berkumpul bersama untuk misa pelindung kita pada hari Rabu ini. Pada misa malam hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Himawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun yubelium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan segamjang segala. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat sore Romo, Frater, Bapak Ibu, dan kaum muda yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi Pesta Nama Lingkungan Matius. Berkah dalam. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipimpin oleh Romo Bernardus Himawan PR. Agar perayaan Ekaristi berjalan dengan hikmat, seluruh umat dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik. Diinformasikan kepada umat bahwa yang dapat menyambut komuni suci hanya yang sudah dibaptis Katolik, sudah menerima komuni pertama, dan sedang tidak berhalangan. Sebelum mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu Hidup Rukun dan Damai.
Syukurnya harus lebih kenceng dari anak-anak. Kalah karo anak-anak ya banget. Hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai minyak yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai, barat embun yang segar pada pagi yang cerah, laksana anggur yang lesat dan pemuas dahaga. Bahagianya hidup rukun dan damai. Menimpa ruang turun atas mereka kini dan selamanya. Bahagianya hidup rukun dan damai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Silakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, selamat malam berkah dalem. Selamat pesta nama pelindung lingkungan. Hari ini kita bersama-sama merayakan pesta nama, meskipun jatuhnya 21 September, tetapi seperti yang dikatakan karena kesibukan kita, maka kita geser pada hari ini. Dan dalam bacaan-bacaan hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana Allah itu selalu menyertai kita. Meskipun bersyukur digeser-geser, tetapi Allah bukanlah Allah yang pencemburu, bukanlah Allah yang mudah marah. Tetapi Allah itu selalu menyertai kita. Maka dalam bacaan Injil nanti kita mendengarkan bagaimana Allah memilih para murid, dan juga setelah mengutus mereka, Ia juga membekali berbagai macam rahmat supaya boleh menjadi rahmat bagi yang lainnya. Maka seluruh umat di lingkungan Santo Matius Santren ini juga semoga boleh mendatangkan rahmat bagi banyak orang. Namun menyadari bahwa dalam hidup seringkali kita lalai, kita jatuh dalam dosa, dan untuk itu marilah kita berpantas diri
dengan hening sejenak mengakui segala dosa-dosa kita, supaya kita layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Peran Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Ucup misa pada malam hari ini kita berdoa semoga seluruh umat di lingkungan Santo Matius Santren selalu mendapatkan berkat dan rahmat yang dibutuhkan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber kebijaksanaan, demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius pemungut cukai menjadi rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya, kami seluruh umat Santo Matius Santren Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh padamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Ezra. Ketika mendengar berita tentang dosa umat Israel, aku Ezra mengoyakkan pakaian dan jubahku dan duduk tertegun. Pada waktu kurban petang, bangkitlah aku dan berhenti menyiksa diri. Lalu aku berlutut dengan pakaian dan jubahku yang koyak-koyak, sambil menadahkan tanganku kepada Tuhan Allahku, aku berkata, Ya Allahku, aku malu dan mendapat cela, sehingga tidak berani mengadahkan mukaku kepadamu. Dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami, dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Sejak zaman nenek moyang kami sampai hari ini, kesalahan kami besar, dan oleh karena dosa kami, maka kami sekalian dengan para raja dan para imam diserahkan kepada raja-raja negeri asing. Kami diserahkan dalam kuasa pedang, ditawan, dijarah, dan dihina di depan umum, seperti yang terjadi di sekarang ini. Tapi kini kami mengalami kasih karunia Tuhan Allah kami. Ia meninggalkan pada kami orang-orang yang terluput dan memberi kami tempat menetap di tempatnya yang kudus. Allah kami membuat mata kami bercahaya dan memberi kami sedikit kelegaan di masa perbudakan kami. Sekalipun kami menjadi budak, tetapi dalam perbudakan itu Allah tidak meninggalkan kami. Ia membuat kami disayangi oleh raja-raja negeri Persia, sehingga kami mendapat keleluasan untuk membangun rumah Allah dan menegakkan kembali reruntuhannya,
serta memperoleh tembok pelindung di Yehuda dan di Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Selamat malam, berkah dalam. Semuanya sehat? Bahagia? Saya mau tanya adik-adik ini yang tadi sudah bernyanyi. Kenal dengan Matius? Siapakah Santo Matius itu? Siapa yang bisa jawab? Siapa?
Santo Matius. Siapa? Ayo. Dibisiki burine yo entuk. Siapakah Santo Matius? Kalau anak-anak belum tahu ya enggak apa-apa. Sekarang saya tanya yang tengah-tengah lah ya. Nah. Siapa yang tahu siapa Santo Matius? Pengarang Injil, pemungut cukai, apa lagi? Murid Yesus. Sudah itu toh? Orang yang bertobat. Pelindung lingkungan santren. Suaminya Bupati Yanto. Ya, kita bisa mencari atau menyebutkan siapakah Matius itu. Tetapi pada hari ini kita secara khusus mau merayakan berpesta, pesta nama Santo Matius, seorang pengarang Injil. Dia seorang pemungut cukai yang bertobat. Yang menarik adalah dalam kisah pertobatannya, dia sebelumnya sudah punya nama Lewi sang pemungut cukai. Kemudian dia bertemu dengan Yesus dan terjadi perubahan. Karena ketika Yesus bertamu di rumahnya, dia juga mengajak teman-temannya. Kalau kita tahu pemungut cukai, ya teman-temannya mesti pemungut cukai. Dan saat itu pemungut cukai itu dianggap orang yang jahat atau orang yang berdosa. Maka kemudian orang-orang Farisi mengatakan, mengapa gurumu makan bersama dengan orang-orang berdosa? Kemudian Yesus juga mengatakan, bukan orang sehat yang membutuhkan tabib, tetapi justru orang sakitlah yang memerlukan penyembuhan. Dan rupa-rupanya itulah yang membuat kemudian Lewi sang pemungut cukai ini berubah. Dia mengatakan, kalau ada yang aku rugikan selama menjadi pemungut cukai, akan aku kembalikan 2 kali lipat. Dan kalau ada yang masih mempunyai hutang, dia lunaskan, dan sisanya dia jual untuk orang miskin. Dan rupa-rupanya di sini mau menunjukkan pengenalan akan Yesus pasti membuahkan perubahan. Kalau kita tidak berubah setelah kita mengenal Kristus, maka itu menjadi pertanyaan besar. Apakah kita sungguh mengikuti atau mengenal Kristus? Tadi di dalam lagu semuanya bawa teks toh, yang keheningan hati judulnya. Nah, di situ kan disebutkan, ku ingin melangkah seturut sabdamu, agar ku selalu dekat denganmu, kan kuwartakan sabdamu Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Iki mau sing nyanyi kan jenengan dhewe ya kan? Aku ra ngakon jenengan sing nyanyi. Saiki mari kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah kita itu dalam melangkah sudah seturut sabdamu belum? Lah kok yo ijik melangkah. Wes ngerti ra seturut sabda kok yo tetep melangkah, kuwi jenenge nekat. Terus, kuwartakan sabdamu Tuhan ke seluruh penjuru dunia. Sudah mewartakan belum? Sesantren dulu. Yakin sesantren sudah terwartakan semua? Oke. Renungan harian. Mung desain ning grup, baru ki grupe sen meneh liyane, ora kewaca mung sen forward ngono. Berikutnya, ketika kita mengatakan mewartakan sabda Tuhan, itu tentu kita harus tahu sabda Tuhan itu apa. Panjenengan semua, siapa yang sudah membaca Injil, Injil tuh ya, bukan Alkitab, Injil, berarti 4 Injil itu, siapa yang sudah membaca komplit? Sudah. Siapa lagi? Oh ya, Bu Clara karena rajin ya, wes katam bola bali. Sekarang kalau tadi kita mengatakan aku mau melangkah seturut sabdamu, wong sabdane ora tau diwaca kok. Le melangkah arep ngendi coba? Piye seturut sabdamu ki sabda sing ngendi? Nek mung macane iki buku masak ngono ya ngertine mung tauge ngono to. Nek ora maca sabda ya ndak bisa. Maka memang kalau kita mau mengikuti Kristus itu harus selalu total. Mengikuti Kristus itu ora mung setengah-setengah sing enak dijupuk sing ra enak ora.
Membaca itu butuh ketekunan dan itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau, kecuali kita rajin ekaristi, 3 tahun kita ikut ekaristi katam. Ning nek sabar 3 tahun. Padahal ku 3 tahun ono kondangan, ono ngopo lah, ono wisuda, ramangkat gereja, bolong meneh. Tadi ora sedo katam. Maka hari ini mari kita kembali introspeksi diri kita. Kalau kita itu memilih Santo Matius sebagai pelindung, ia itu pengarang Injil. Dia itu mencoba supaya apa yang dialaminya, apa yang direfleksikan, diketahui banyak orang. Maka dia mencatat. Kemudian itulah yang kita baca dan kita boleh mengenal Kristus dari Injilnya. Maka mulai sekarang coba, nanti kalau tidak tahu kesempatan apa saya ke santren lagi, katam mung Injil Matius wewis. Manut iki karena penulisnya kan Matius, ya wis kowe manut wis. Matius kuwi jane nulis sabda apa? Supaya nanti dibaca baleni meneh, dibaca baleni meneh. Karena apa? Setiap kali kita membaca sabda itu tidak akan ada yang hilang rahmatnya. Sabda itu pasti menggerakkan kita, mengubah kita meskipun hanya sedikit. Kalau kita tidak pernah membaca sabda, maka hati kita itu seperti hati yang kering dan keras. Tidak pernah digemburkan, tidak pernah disirami, tidak pernah dihaluskan. Karena ketika kita membaca sabda kadang-kadang, oh iya ya kudune ngene. Tetapi kok saya belum. Nah, berarti saya harus memperbaiki supaya saya sesuai. Karena nyanyi ini mau apik lho, aku ingin melangkah seturut sabdamu ya oh ya toh. Sabdane wae ora ngerti kok. Seturut sabdamu. Tapi semoga semuanya sudah ini mau kan do rendah hati ya toh ngomongnya ra tau maca. Muga-muga kabeh wis katam, wis ngerti sabdane piye gitu ya. Dan kalau kita kembali ke Injil hari ini yang diambil dari Santo Lukas bukan dari Matius. Ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya, Yesus itu memberi kuasa, memberi tenaga dan kuasa kepada para murid. Maka kalau kita itu murid-murid Kristus, harusnya juga sudah mulai punya kuasa, punya tenaga. Jadi orang untuk keset. Jadi murid Yesus itu orang untuk mung rebahan, lumah-lumah. Nek ning gereja yo online bae. Kecuali memang sudah tidak sanggup fisiknya, yo ora apa-apa. Karena Tuhan itu kan Maha Rahim. Tetapi apakah kita pengen menerima kerahiman itu lebih awal? Nek wayahe jek iso obah ya obah. Wayahe iso lunga gerejane mung nyabrang apa? Kali tok, nyabrang kali wis tekan. Ora adoh. Apa digawe jembatan? Ora entuk dhisik jare arep digawe jembatan. Tapi yang jelas di sini dikatakan bahwa Allah itu memberikan kita kuasa. Kuasanya apa? Bukan hanya sekedar kuasa dalam diri kita, tetapi juga kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan orang. Maka jenengan semua yang percaya pada Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah orang-orang yang mempunyai kuasa untuk mengusir setan dan juga menyembuhkan. Jadi percaya, kalau jenengan percaya, butuh iman sebesar biji sesawi, itu wis iso memindahkan gunung dan juga mencabut pohon untuk tertanam di laut. Tapi kan ora tau ono. Jadi awake dhewe iki jane iki imane yo jek mung cethek. Ora ono sing sebesar biji sesawi iki yo urung ono. Maka hari ini kita sungguh-sungguh mulai melihat kembali. Sebenarnya kita itu sebagai pengikut Kristus sudah sampai mana? Apakah kita itu sungguh-sungguh sudah berada dalam track yang benar? Karena kalau di sini dikatakan ketika kamu dalam perjalanan jangan membawa tongkat atau bekal, roti, uang, 2 helai baju, dan apabila kalian diterima di situ, tinggallah di situ sampai kalian berangkat. Sebentar lagi di paroki itu akan ada pemilihan dewan. Ya, anggota dewan. Sapa sing gelem dadi anggota dewan? Wis gampang. Ngacung. Rano iki, ngopo kok ora gelem? Wedi. Wong wis kandhane iki mau lho dikai tenaga dan kuasa kok. Ijik rawani iki. Percaya apa ora jane? Hah? Percaya. Yo, saiki sapa? Ngacung sing dibutuhke cuman berapa Pak? 3 atau 3. Nek iso sing nom. Nom itu di atas
Di bawah 50. Yang sini yang di atas 60 siapa? Ya, jek ono sing ora to. Yang sini di atas 60. Lah yo cek oke kok. Luwes saka 3 lho. Butuh iki mung 3. Ora akeh, butuhe mung 3. Mosok 3 ae ora iso urun 3. Setiap lingkungan 3, maka nanti cari yang sesuai dengan ini. Harus dia tahu paling ora Matius, Injil Matius wis katam ngono ya. Dadi standar iki didhuwurke. Tapi bukan berarti supaya nggak ada yang bisa. Tetapi supaya kualitasnya yang bisa menjadi pengurus lingkungan atau pengurus dewan itu sungguh-sungguh memang mempersiapkan diri. Nanti kan pilihan saringannya baru bulan-bulan ini. Kemudian nanti pelantikannya sekitar Desember. Jadi masih ada waktu untuk bersiap diri. Jadi jadi pengurus itu bukan karena plekotoan, ya. Jadi pengurus itu bukan karena dijelomprongke koncone. Dan koncone juga jangan sampai mengajukan pengurus itu asal bukan saya. Ya. Sosok itu ngejokke wong liya ki sing penting timbang aku sing maju mending dhewe. Begitu wis ana sing ngomong si A, kabeh ndukung A. Ra peduli A ki sapa. Soale nek ora ndukung mengko malah tiba ning aku dadi pengurus mumet. Maka mari kita sadar diri kalau kita memang sungguh-sungguh sudah menjadi murid Kristus dan bersedia untuk tadi melangkah seturut sabda, ya mari kita terbuka pada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan ki orang mau masalah kematian, ya. Dipanggil Tuhan, ngono kae ya kuwi, mati ya iso. Tetapi panggilan Tuhan itu untuk melayani. Selagi kita masih hidup, kita harus menjadi rahmat bagi yang lain. Carane piye? Terlibat secara aktif dalam kegiatan gereja. Tadi paling ora ketika KOR sudah bersuara ya kan. Tadi kan pengumumannya hanya di silent itu alat komunikasi ya kan. Kuwi alat lho ya komunikasi, ora berarti ini memang alat komunikasi juga, njuk di silent juga. Nek kok nyanyi ra nyanyi-nyanyi. Gereja kita itu besar di Pringwulung itu, maka butuh energi power yang besar. Maka nek jenengan nyanyi niki mung sak iblik-iblik ngono kuwi ora ana suarane. Gereja Pringwulung itu jenengan pernah tidak ketika masuk ke gereja terus merasakan ono sing KOR ki jenengan merinding ngono ta ora? Mesti urung tahu. Karena ora ono sing iso gawe merinding. Wong liyane KOR jenengan meneng wae kok. Piye lek arep merinding? Coba nek kuwi sing kabeh iki kiwa tengen tengah kaya nyanyi kabeh. Ah wis iso merinding mesti. Tetapi memang semuanya itu harus ada usaha. Harus mau berkorban. Sekali lagi ikut Yesus itu tidak enak. Nek jenengan pengen enak-enak ora usah melu Yesus. Yesus itu mengajak semua orang yang mengikuti dia itu harus menyangkal diri. Menyangkal diri ki angel. Sapa wong sing gelem rekoso? Ora ana, mesti golek iki enak. Dalan iki lho nek iso ora usah melingkar rono, renang rono kuwi. Bareng karo biawak. Ning sayange kudu muter rono ya wis, muter. Semua orang itu selalu mencoba mencari yang enak. Maka untuk menyangkal diri itu sebuah tantangan. Kita juga ingat bahwa setiap Prapaskah itu ada puasa. Salah satunya itu adalah latihan untuk menyangkal diri. Puasa itu kan berpantang. Jadi tidak puasa seluruhnya. Kalau puasa seluruhnya gampang garek ra blonjo ya kan. Ra blonjo ra ono sing dipangan ya ora mangan. Tetapi kalau pantang itu ada, tetapi nggak boleh. Jadi itu salah satu cara supaya kita bisa menyangkal diri. Menyangkal diri dalam konteks menggereja itu juga seringkali sakjane awake dhewe iki wegah, kon dadi pengurus ki wegah. Ning justru karena pengen iki wegah, menyangkal diri kudu dadi gelem. Kan ora ono to sing pengen dadi pengurus ki, aku. Wis kabeh tak lakoni. Jarang-jarang sing ngono-ngono kuwi. Nek misalnya dhek ngono kuwi ya menyangkal dirine berarti kudu ngerem. Nek dhek seneng banget aktif ngantek liyane iki ora ketok, ngantek dhek kaya wit ringin sing rimbun kae ngisore ra ono sing urip karena keyoman, nah itu terlalu dominan.
Maka sekali lagi, ayo, butuhe mung telu lho, iki mung telu, iki ana wong pira mau akeh banget. Nek ngantek telu ki ora ana, kuwi jenenge kebangeten. Engko Santo Matius wegah dadi pelindung kene. Kowe ora manut sabdaku kok. Jare kon nglindungi ning kok ora meneladan piye. Di sini juga dikatakan kalau kamu pergi dari tempat itu tetapi di situ ditolak, maka kebaskanlah debu di alas kakimu. Maka nanti ojo-ojo Santo Matius mrene terus mengebaskan debunya. Terus lunga. Ini jenengan ora gelem manut karo Santo Matius. Coba nanti mulai dibaca. Jadi Santo Matius ki saka bab 1 ayat 1 ki omong apa? Diwaca ngantek terakhir. Nek perlu ki nek meh ulang tahun ngene iki ana lomba atau bareng-bareng membaca kitab suci karangane Santo Matius. Engko pas ning kene iki ana perayaan Kataman Matius. Ya sithik-sithik ra apa-apa lah ya. Nek sak Injil kesuwen ya wis sak Matius wae lah diwaca. Engko nek ora ki bocah cilik-cilik gaweke cerdas cermat. Coba ayat iki munine piye? Bar iki kayak hadiah. Nah, begitu itu kita yang harus kreatif untuk bisa membuat yang muda itu paham internalisasi iman, pewarisan iman ki ora iso mung dijak ning gereja. Dijak gereja ki apik ning kuwi urung cukup. Seperti halnya misalnya diajak ke gereja wis ning gereja. Bar kuwi ning gereja karena wegah bocahe mrono gawake jajan sak tenggok. Wis ki jajane anteng. Wis isine mung nyemili kacang, kuaci. Nek cah saiki ora doyan kacang karo kuaci. Sekali lagi semuanya itu harus dimulai dari kecil-kecil ini. Iki wis apik. Wis iso nyanyi matahari bersinar terang. Dan ini anak kecilnya cuma 6 ini ya. Nah, itu ada 7. Oh, nah itu si kecil. Baru ujian. Ujiannya ngantek sore ya. Oh, belajar untuk besok. Ya. Oke. Ya. Lagi orang tuanya enggak ngajari putrane? Ajar dhewe. Oke. Bapak ibunya di rumah. Nah, itulah salah satu bukti kalau kita kurang percaya. Tapi ora apa-apa kuwi kahanan. Memang ada banyak yang begitu. Kalau saya menyalahkan ya ora bijaksana wong aku urung tau duwe anak ya ora ngerti. Romo ki omong gampang, ora duwe anak kok ya ngajari bocah ki angel Romo. Tapi kan ajar ki kudune lah ora mung pas ujian itu. Wingi-wingi diajari. Nek pas ujian kon leren supaya otaknya tenang. Tapi nek wis meh ujian ijik mikir ya ora apa-apa. Semoga berhasil besok ya. Yang jelas hari ini saya ingin mengajak kita semua yang ada di lingkungan Mateus Santren ini, mari kita mulai untuk dari diri kita sendiri mau bergerak. Jangan melihat gereja Santo Yohanes Rasul Pringwulung ki wis apik, apa isih ana sing perlu didandani? Masih banyak yang harus diperbaiki. Kira-kira apa to sing kudu diperbaiki apa coba? Apa salah satunya? Sound system, tasnya garing mireng. Bergaul. Oke, terus keamanan. Keamanannya kenapa? Oh, perlu untuk 24 jam. Tapi kan ada portalnya di sana jam 11 wis ra iso mlebu kok. Terus ditutup portalnya. Terus apa lagi? Keamanan, sound system. Ganti AC. Angger wani duwite wae. Kolektene tambahi mbok menawa iso entuk AC. Apa lagi? AC. CCTV Taman Doa, oke. Indonesia Rayane delay sok ora metu, apa neh? Apa lagi? Hanya ini? Hah? Lampunya mati ya? Lampu. Kabel.
Oh ya, lah itu WA pemerintah ya, apa iso memindah? Oh ya. Kabel, terus apa lagi? Itu tadi dari infrastruktur sarana prasarana. Seko wonge saiki. Tak takon. Wonge piye? Wis rumangsa oke? Apa ana sesuatu sing kudu ayo didandani bareng? Keterlibatan kaum muda kurang ya? Ini yang merasa anak muda mana? Mana? Ayo. Anak muda ya, muda. Oke, 3, 4, 5. Yang sini 6. Rencanamu sebagai anak muda santren, nek terlibat ke arep ngopo? Piknik. Kui keterlibatan anak muda dalam menghabiskan anggaran, gitu. Piknik we. Ya piknik iki perlu ning yo sesekali. Nek mau ning gereja tekone nek mung piknik tok ya rugi. Saya pernah mengadakan ziarah. Waktu itu OMK beberapa yang dari luar itu. Ziarah kita kok teko akeh. Sak bis kebak isi 55 ya berarti ya. Itu penuh. Tapi kalau kegiatan mung sing metu ki seprapate. Lah sing liyane ning ndi ya ning liyane padha jenengan kuwi mau. Pokoke ning gereja mung piknik. Maka kalau kita ingin anak muda itu lebih banyak yang terlibat, maka sesuk le milih wong telu kuwi usahakan ono anak mudane. Supaya kalau dewanya muda semua, sing terlibat yo mesti akeh cah nome. Nek sing dipilih ki sepuh-sepuh kasepuhan, maka yo aja kaget. Nek polane adalah pola-pola kasepuhan. Maka nek pengen gerejane murup dadi kaya cah nom, gesit, terus inovatif, kreatif, penuh dengan ide, terlibatlah dalam pengurus. Nek kene misale ana iki mau 5, pengen mlebu kabeh. Ora sambung 3, 5-5ne ya ora apa-apa dijoke kabeh. Mestine ana sing liyane mung isine sepuh-sepuh iso mbok ganti ya. 3 Juli kuwi dadi nom. Tapi coba sesuk tak enteni ya saka santren tak tileki. Ana cah nome pora. Karena apa ya, sekali lagi kita itu nggak bisa hanya menuntut romo terlibatan kaum muda. Lah kaum muda ini terlibat gelem ora gelem kok. Lah piye? Mager, waduh. Jaluk di sebelah iya. Jadi kalau tadi sarana prasarana itu bisa kita usahakan. Tetapi yang tidak bisa kita usahakan dengan mudah itu orangnya. Orangnya kui kerentek untuk memiliki gereja itu perlu kita kembangkan. Jenengan yang generasi pertama pasti merasakan betapa menghadirkan gereja Pringwulung itu penuh perjuangan. Ngantek oyak-oyakan arep tuku kapling parkir wae ngantek oyak-oyakan. Tetapi akhirnya ketika sudah dapet, aja mung dideloki saka kene. Indah ya bangunane. Kuwi ora mung nggo tontonan. Tetapi ya mari kita terlibat. Nek kuwi wis dibangunke karo para pendahulu itu, gereja sing magrong-magrong gedhe kaya ngono kuwi ayo diopeni. Diopeni ora mung bangunane, tetapi juga kita yang ada di dalamnya. Bangunan tanpa orang yang ada beraktivitas di dalamnya itu ora ono nyawane. Jenengan mesti weruh omah-omah sing kosong. Omah-omah kosong sing ora ono isine karo omah-omah sing wis ana wonge. Suasananya beda. Karena rohnya ada di sana dan itu yang membuat bangunannya itu hidup. Dan jenengan coba nek lunga ning Pringwulung, gereja Pringwulung kae, ketika jenengan mlebu ke dalam gereja itu rasakan, iki ana roe apa ora? Iki gereja iki urip apa ora? Nek ora urip berarti awake dhewe kurang pas le nguripi gereja. Nek wis urip ya ayo digawe tambah urip. Tambah guyub. Gereja itu jangan sampai seperti sekolahan. Kalau gereja itu seperti sekolahan, bar pelajaran kosong ya kosong. Nah gereja kae nek kaya sekolahan mung isine mung Minggu karo Setu. Senin karo Jumat ra ono apa-apane. Kalau itu dibiarkan begitu, maka enggak ada nafasnya gereja itu.
Gereja itu adalah tempat orang berkumpul dalam nama Yesus. Nek jenengan seneng devosi, hayo tilik gereja devosi ben jam 6 karo Angelus bar kuwi sembayang Santo Matius, lindungilah kami njuk balik. Di sana ada tabernakel kayak Gusti Yesus ki ngenteni, iki kok ora ono sing teko visitasi. Kita itu kadang-kadang kan sok-sok ki aku merasa wong kejem lho awake dhewe iki. Gusti Yesus dihadirkan dalam Ekaristi. Terus bar kuwi disimpen ning tabernakel. Wis ning jero tabernakel dipiye? Dikunci, ya kan? Wis tau dikunci. Bar kuwi ra tau ditileki bayange. Nilaine neh sesuk minggu ngarep. Padahal Gusti Yesus ki terus-menerus memberi rahmat, memberi berkat pada kita. Maka kalau kita punya kebiasaan visitasi itu baik. Visitasi itu rasa perlu suwe lan ora usah ngomong. Ora usah doa apa-apa werna-werna, mung meneng ning ngarepe Gusti sak jam. Kuwi nek sak jam kesuwen ya setengah jam. Nek ijik kesuwen meneh seprapat. Nek seprapat kesuwen 5 menit wis 5 menit. Nek kuwi kesuwen kebangetan. Wong jenengan blonjo ning Indomaret paling cepet ki mesti luwih saka 5 menit. Antri kasir, nyelehke motor, milih barang. Lah iki arep ketemu sing gawe urip kok mung 5 menit wae ra ikhlas. Maka mari, iki kan yang paling cedak nih. Lingkungan yang paling dekat dengan gereja itu yang paling bisa mari kita bergerak dan menggerakkan yang lain. Nek tiba-tiba engko lingan liya ki ndelok kae ki wong Matius ki do ngopo to? Kok amben sore ki do ngaji ning gereja apa piye? Mungkin dengan begitu terus menginspirasi. Oh, lingkungan Matius kae wis mulai. Terus gue sebelah kono ki Antonius. Antonius melu-melu, Angela Merici melu-melu. Terus yang sebelah kene ki apa ki? Yosef apa Yusuf? Asisi melu. Terus gue sing sebelah kono Yusuf Merican kono melu juga. Nah, kuwi engko langsung dadi urip gerejane. Ini nek gerejane mung kaya gereja sekolahan, ya wis. Isine mung jam kerja. Jam kerja gereja iki 1 minggu. Nek ora ana apa-apa ya gerejane kopong. Padahal kita itu punya oase, punya sumber hidup di sana. Kalau kita mau menimba, nek jenengan puyeng dodolan ora payu-payu mbok menawa persoalan kok bertubi-tubi, pacar ora ndang duwe, lunga ning gereja sembayang. Nek ning gereja le munggah kadoan ya ning taman doa mudhun, baru rasa balik karena nek balik munggah. Wes ning taman doa sembayang silir, nek ning dhuwur ora ana AC-ne, ning ngisor wis kanginan ngantek masuk angin. Itu semua bisa kita coba, bisa kita usahakan. Besok kalau sudah ada jembatan, ini digawe lawangi, nek lawangi wis dadi, arep mlebu metu lewat parkiran enak. Dan semoga pesta nama itu tidak hanya berhenti pada pesta, tetapi sungguh-sungguh kita mau menghidupi Santo Matius itu siapa. Ada kalanya orang mengatakan, Romo saya masih belum pantas untuk menjadi pengurus lingkungan. Saya masih banyak dosa. Lah Matius ki dosanya ora tikel-tikel. Matius yang berdosa saja dipilih Yesus menjadi muridnya. Mosok ya dhewe kakean alasan. Jane iki lak ora masalah dosa to, mung masalah dhewe iki wegah. Lah nek wegah kuwi, wah wis obate apa nek wegah iki? Menyangkal diri kuwi mau. Nah nanti kalau ikut dalam kegiatan atau ikut dalam pengurusan dewan, mesti ya akeh masalah, memikul salipe banyak orang. Salipe gereja jenengan diunek-unekke, jenengan dikritik, dalan jenengan dadi apa jenenge bidang sarpras. Aku mau kritikane kuwi mau sarpras kabeh. Jenengan wong santren Matius terus sesuk dadi sarpras, balik rene kae sone ora apik. Kayak kabelit yang kelewer. Apa wae iki sarpras. Nah, maka mari kita coba untuk tidak hanya menjadi bagian dari orang yang memberikan masukan, tetapi mari kita menjadi bagian dari solusi. Bagian dari yang memecahkan berbagai hal. Nek Romo, saya Romo Irawan ki ana tempone. 3 tahun, 6 tahun pindah.
jenengan lak sakjeke ning kene iki. Jenengan ki weruh kabel kae ya sakjeke jenengan dadi warga Pring Wulung akan weruh kabel, lampu sing mung celeret ora murup-murup sejak bertahun-tahun iki. Sejak aku mlebu lampune ora mati ora murup ki ya suwe kuwi. Ning aku lak iso alas tak enteni wae nganti aku pindah ya to. Bar ki aku ora weruh. Ning jenengan lak weruh. Nah, perlu ada apa jenenge komunikasi. Ketua lingkungan, pas pertemuan ketua lingkungan itu bisa saja memberikan diskusi. Kayak lampune mati wis pirang-pirang tahun kok ora diganti. Piye toh? Nah, itu fungsi kontrolnya kan dari situ. Ketua lingkungan kumpul, ketua wilayah nanti disampaikan di dewan nanti dibahas, kemudian nanti ada eksekusi. Nek mung romone sing langsung ngono ki ya iso. Ning ora mendewasakan. Karena kan ini milik siapa? Milik umat. Romone iki mung nunut jan iki. Aku nunut mulya wae jenengan mulya, aku nunut mulya. Jenengan rekoso, aku tetap seneng. Lah coba jenengan kae ning umat kae lak le maca rada remang-remang ngono ya. Lah aku ditambahi lampu gede kae nganti aku sumuk. Tapi kan semuanya itu tadi dalam rangka pelayanan. Tapi yang jelas apa yang saya katakan ini, saya memang kadang-kadang memberi contohnya itu ekstrim supaya kita itu ngeh iki lho kahanan yang sesungguhnya. Kalau kita itu hanya bagian dari kusak-kusuk mung piye-piye, mbok coba bagian piye-piye ya wis ayo ditandangi. Nek mung piye-piye iki kok pitik kae. Piye-piye, mung pitik kae. Wis ora ono bedane karo pitik. Tapi kalau kita itu umat yang rumangsa duweni, memiliki gereja, ayo mari kita bersama-sama membangun melalui semua jaringan yang kita miliki. Ibu-ibu paroki ya ngobrol lewat ibu-ibu paroki. Sing bagian apa ya pokok iki digriseni semuanya bergerak. Kalau semuanya bergerak dan semuanya bangun, nanti ya gereja akan menjadi lebih baik dan menjadi mendatangkan rahmat, hidup luwih cetha. Nek rungong gereja ki seneng. Sekarang kalau ada yang ke Pring Wulung atau umat Pring Wulung masih pengen seneng ke Kota Baru, luwih seneng ke Sanata Dharma, ya ora ono salahe. Ning nek wis duwe omah dhewe, isih sering dolan, kowe engko seneni ibumu, ya toh? Wis duwe omah kok ndak dolan wae to lele. Ya itu sama. Nanti kan bacaan beberapa hari yang lalu, kalau kamu merasa tidak memiliki, maka semuanya akan diambil darimu. Tetapi kalau kamu penuh syukur, maka semuanya akan ditambahkan. Ya kalau kita tidak mensyukuri apa yang ada, maka semuanya itu bisa aja hilang. Nah, Gusti itu punya kuasa yang kadang-kadang mengejutkan. Nggak tahu hilangnya iki kepiye, tapi iso wae hilang. Dan sesungguhnya kalau kita mau menaruh harapan hanya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ini dikatakan tadi kita sudah diberi kekuatan dan tenaga. Kurang opo? Maka mengko nek kita semua itu mulai pengen rebahan. Kok aku malas yo ning gereja terus langsung ingat, aku anak Tuhan, aku sudah diberi tenaga dan kekuatan. Gumregah ngono langsung tangi jenggirat. Mangkat gereja jebule telat sampai itu. Tapi yang jelas, semoga pesta hari ini sungguh-sungguh kita berpesta karena kita diperbarui, karena hati kita kemudian dilunakkan, karena pikiran kita kemudian dibuka kembali, bahwa apa yang kita lihat itu masih ada banyak hal di balik itu semua dan kita bisa mengusahakan. Dan semoga kita sungguh-sungguh berpesta. Pesta itu yang paling utama adalah karena kita boleh merasakan kasih Allah dan boleh membagikan kasih Allah itu kepada semakin banyak orang. Maka sekarang yang paling gampang, jenengan guyu mesem sa api-apike terus nengok kiwa tengen, coba. Nengok kiwa tengen. Kuwi pesta iki ngono kuwi, nek pesta ana merengut ki kaya wong layatan. Ya. Jadi pesta itu ya harus gembira. Maka semoga aura kegembiraan yang ada dalam diri kita sungguh-sungguh boleh menjadi energi baru
untuk menghidupi umat Santo Matius Santren ini menjadi pribadi-pribadi yang gembira, menjadi sumber orang-orang yang membawa solusi, menjadi sumber orang-orang yang gelem rekoso, yang gelem kangelan, yang mau untuk mengusahakan segala sesuatu. Iki nek aku ngomong suwe ku tambah sumuk ya toh. Tapi rapopo, saya itu kalau misa-misa begini itu kesempatan. Karena kalau misa di gereja itu ada timernya. Sak jam kudu rampung ya kan. Maka ra iso ngomong sedawa iki. Kadang-kadang homiliku karo misane luwih dawa homiliku. Nek pas ning lingkungan ini iki. Tapi enggak apa-apa. Ini mumpung pesta. Jadi boleh ngomong banyak. Dan semoga apa yang boleh kita renungkan hari ini, kita tidak perlu merasa menunggu kita baik atau suci, seperti halnya Santo Matius, bahkan dia dalam kondisi berdosa juga dipilih Allah. Dan kita juga boleh menjadi murid-murid Kristus yang selalu punya harapan, punya pegangan bahwa Tuhan Yesus itu selalu memberi tenaga, memberi cara kita untuk terlibat mewartakan kasih-Nya. Maka marilah sekarang kita hening sejenak, kita mohon pertolongan Roh Kudus agar kita sungguh-sungguh dimampukan untuk mau mentransformasi diri menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang mau rekoso, yang mau kangelan, yang mau untuk menjadi bagian dari solusi, yang mau melihat orang lain sebagai teman seperjalanan dalam pesiarahan pengharapan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Allah Bapa yang telah mengutus putranya untuk mewartakan kabar gembira. Bagi Bapak Paus, para uskup, imam, dan diakon, semoga mereka selalu dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga dengan berani dan rendah hati mereka mewartakan Injil kepada seluruh dunia dan memimpin umat-Mu dengan penuh kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin gereja, romo, suster, frater, dan pelayan gereja, semoga mereka meneladani Santo Matius dalam kesetiaan dan ketaatan. Berikanlah mereka rahmat untuk berani mengambil langkah-langkah baru, membangun komunitas yang penuh kasih, dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat lingkungan Matius, semoga pesta nama ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk hidup sesuai dengan teladan Kristus. Jadikanlah kami alat-Mu untuk membawa damai, keadilan, dan kasih di lingkungan tempat tinggal kami, serta berani keluar dari zona nyaman untuk melayani mereka yang paling membutuhkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit, miskin, dan menderita, serta bagi mereka yang kehilangan harapan, semoga melalui pelayanan gereja, mereka merasakan sentuhan kasih-Mu dan mengalami kesembuhan, baik secara fisik maupun rohani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Injil yang kita dengar hari ini menggerakkan hati kita. Kobarkanlah semangat kami untuk tidak hanya menjadi pendengar sabda-Mu, tetapi juga menjadi pelaksana yang setia, berani mewartakan Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa kami yang tulus ini. Kami mohon semua ini demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan dan murah roti yang kami persembahkan kepada masyarakat manusia manusia bagi kami. Terpujilah Allah.
Semua sujudku kepada Tuhan, yang memanggil aku dalam pelayanan aku, layak keselamatan yang abadi. Ya Tuhan, dharma bakti hidupku untuk gereja dan negeriku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa Maha Kudus, pada pesta Santo Matius pelindung lingkungan santren, kami menyampaikan kepadamu doa dan persembahan. Kami mohon dengan rendah hati, kuduskanlah persembahan ini bersama gerejamu yang imannya telah Engkau teguhkan dalam pewartaan para rasul dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau telah menetapkan gerejamu berdiri kokoh kuat di atas dasar para rasul, agar ia tetap menjadi tanda abadi bagi kekudusanmu di bumi dan saksi hal-hal surgawi bagi semua orang. Maka dari itu, kini dan sepanjang masa, bersama seluruh bala malaikat, dengan hati yang penuh hormat, kami bernyanyi bagimu sambil berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni
yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.
Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, dengan mengambil bagian dalam sakramen keselamatan ini, kami merasakan sukacita yang dialami oleh Santo Matius ketika menyambut dan menjamumu. Sang Juru Selamat di rumahnya, semoga kami senantiasa disegarkan oleh santapan suci dari Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelum kita menerima berkat, kita akan memberkati benda-benda rohani yang nanti akan diberikan kepada saudara-saudari kita yang baru saja menerima sakramen Krisma. Ya Allah, kami mohon berkat-Mu untuk benda-benda rohani ini, rosario, salib, dan buku doa. Semoga semua orang yang berdoa menggunakannya, Engkau berikan rahmat yang mereka butuhkan. Semoga melalui rosario mereka boleh belajar dari Bunda Maria untuk mengenal Putramu. Dan semoga dengan memandang salib Putramu, mereka selalu diteguhkan dan diberikan keberanian akan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan. Dan semoga buku-buku doa ini semakin mendekatkan mereka pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Kini kami mohon turunlah berkat Allah berlimpah-limpah atas benda-benda rohani ini dan atas semua orang yang berdoa menggunakannya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan pada malam hari ini boleh menjadi daya ubah bagi kita semua untuk menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan kehendak Allah. Maka marilah sekarang kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, orang-orang yang kita doakan, segala niat baik yang kita usahakan, selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada makan mekar mewangi, jika tanpa disegarkan air, hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Terima kasih. Kami haturkan kepada Romo Bernardus Himawan yang telah memimpin misa pada malam hari ini. Dengan tadi yang disampaikan Romo Bernardus Himawan tadi mungkin terbuka. Kita harapkan pikiran kita terbuka dan kita semakin mencintai Santo Matius juga dalam membaca ya seorang-orangnya Injil Matius. Kalau di matematika Romo, tempat kita Matius itu tuh hampir 60% tuh rangkur, yang enggak kur tuh yang rata-rata. Dan juga Romo pada malam hari ini kan kita mau membagikan kenang-kenangan kepada para Krismawan dan Krismawati. Kebetulan Romo yang paling sepuh menerima Krisma dari lingkungan Matius, Bu Clara. Kata kita